Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nova Velia Marsya beserta teman-teman saya. Saya Nurul Ajizah. Rini Ramadan. Saya Wanda Nur Anissa. Saya Muhammad Ridwan Satritama. Di sini kami akan menjelaskan bangun datar lingkaran. Apa sih pengertian dari lingkaran itu? Nah, di sini saya mempunyai gambar yang bisa teman-teman lihat bahwa dari gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa lingkaran adalah tempat kedudukan suatu titik pada bidang yang berjarak sama dari sebuah titik tertentu pada bidang yang lain. Nah, yang dimaksud titik tertentu itu adalah titik pusat lingkaran, yang mana pada gambar ditandai dengan huruf O. Dan sedangkan jarak antara OA, OB, dan OC pada gambar ini disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri lingkaran. Apa saja sih ciri-ciri lingkaran? Yang pertama, tidak mempunyai titik sudut. Yang kedua, jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Yang ketiga, mempunyai jari-jari atau R dan diameter D. Yang keempat, diameternya sama dengan 2 kali jari-jari. Yang kelima, kelilingnya sama dengan 2 kali pi kali jari-jari. Yang keenam, mempunyai sumbu simetri yang tak terhingga. Yang ketujuh, mempunyai simetri lipat yang tak terhingga juga. Yang kedelapan, mempunyai simetri putar yang tak terhingga. selanjutnya yaitu unsur-unsur lingkaran. Lingkaran memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu yang pertama, titik pusat. Kita lihat pada gambar, yaitu titik pusat adalah sebuah titik yang letaknya tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di samping, titik pusat lingkaran berada pada huruf O. Yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari atau juga disebut dengan radius lingkaran adalah jarak pada lingkaran dengan pusat suatu lingkaran. Jari-jari disimbolkan dengan huruf R. Pada gambar di samping, garis PO dan OQ merupakan jari-jari lingkaran. Yang diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter lingkaran adalah 2 kali panjang jari-jari lingkaran atau bisa ditulis dengan D. Lalu yang keempat ada busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Terdapat 2 jenis busur lingkaran, yaitu busur besar dan juga busur kecil. Busur besar memiliki panjang yang lebih dari setengah lingkaran, sedangkan panjang busur kecil merupakan dari setengah lingkaran. Selanjutnya yaitu ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada sisi lingkaran. Tali busur yang ada pada gambar di samping adalah garis AB. Yang keenam yaitu apotema. Apotema adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema biasanya berada tegak lurus dengan tali busur. Yang ketujuh ada tembereng. Tembereng adalah luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang kedelapan ada juring. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Yang kesembilan, sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara 2 tali busur dengan 1 titik pada keliling lingkaran. Jadi bagaimana sih asal-usulnya pi itu bisa 22/7 atau 3,14? Jadi teman-teman, pi itu didapat dari menghitung keliling lingkaran dengan diameter lingkaran, yang mana keliling lingkaran dibagi dengan diameter lingkaran, hasilnya adalah nilai pi. Untuk membuktikannya, yuk kita coba dengan menggunakan media yang berbentuk lingkaran. Untuk membuktikan mengapa pi itu 3,14 atau 22/7, di sini saya akan membuktikannya menggunakan media tutup toples yang berbentuk lingkaran dan dibantu dengan alat ukur meteran. Yang mana tadi pi itu didapat dari keliling lingkaran dibagi dengan diameter lingkaran.
Maka sekarang kita cari dulu keliling dari tutup toples yang berbentuk lingkaran ini. Yaitu 44. Lalu kita cari diameternya dari tutup toples yang berbentuk lingkaran ini, yaitu 14. Maka yang mana pi itu didapat dari keliling lingkaran dibagi dengan diameter. Jadi 44 dibagi 14 hasilnya adalah 3,14 sekian. Maka kita bulatkan menjadi 3,14. Untuk media perbandingan yang kedua, di sini saya mempunyai sebuah gelas dan juga alat bantu ukur. Pertama-tama kita ukur keliling dari lingkaran gelas tersebut. Jadi sini kelilingnya adalah 22. Kemudian diameternya gelas tersebut memiliki berdiameter 7. Karena pi bisa ditemukan lewat keliling lingkaran dibagi diameter lingkaran, maka 22 dibagi 7 hasilnya adalah 3,14. Nah, karena sebelumnya kita telah mempelajari dan membuktikan bahwa nilai pi didapat dari keliling lingkaran dibagi dengan diameter lingkaran, yang hasilnya akan menjadi 3,14. Atau bila diubah ke bentuk pecahan menjadi 22/7. Selanjutnya, di sini saya mempunyai tabel pembuktian untuk menjelaskan dan membuktikan kembali benda yang tadi telah dibuktikan, bahwa nilai pi itu didapat dari keliling lingkaran dibagi diameter lingkaran. Untuk benda yang pertama, di sini saya mempunyai tutup toples, dan yang kedua gelas. Untuk yang pertama, keliling lingkaran tutup toples 44 dan diameternya 14. Maka hasilnya akan menjadi 3,14. Untuk yang kedua, sini saya mempunyai gelas dengan keliling lingkaran 22 dan diameter lingkaran 7. Dan hasilnya pun akan menjadi 3,14. Dapat dipastikan bahwa benda-benda yang berbentuk lingkaran, jika keliling lingkarannya dibagikan dengan diameter lingkaran, maka hasilnya akan menjadi 3,14. Dan jika ingin mengubahnya ke dalam pecahan, hasilnya akan menjadi 22/7. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan cara menemukan rumus keliling lingkaran dengan menggunakan media. Pertama-tama, kita gambar lingkaran dengan diameter sembarang. Kemudian kita gunting lingkaran tersebut. Kemudian kita hitung lingkarannya menggunakan meteran. Dan
Hasilnya itu 47. Setelah itu kita ukur diameternya menggunakan meteran yang tadi. Hasilnya yaitu 15. Kemudian kita bandingkan panjang keliling dengan panjang diameter. Dari hasil perbandingan maka akan menghasilkan rumus keliling, yaitu pi kali diameter atau 2 kali pi kali jari-jari. Sekarang kami akan menjelaskan cara menemukan rumus luas lingkaran dengan menggunakan media. Di sini kami sudah mempunyai media lingkaran yang kami bagi menjadi 8 juring. Untuk menemukan rumusnya, kita susun juringnya menjadi bentuk bangun datar. Pada satu juring, kami bagi menjadi 2 agar menjadi bentuk persegi panjang. Kita lihat bahwa dari ujung sini sampai ujung sana adalah setengah dari keliling lingkaran, di mana rumusnya yaitu setengah 2 pi r. Dan untuk lebarnya yaitu jari-jari dari lingkaran tersebut. Kita akan masuk ke rumus persegi panjang. Luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Di awal, panjang dari persegi panjang adalah setengah 2 pi r. Dan lebarnya yaitu r. Kita coret angka 2-nya sehingga menghasilkan PR kuadrat. Jadi, luas lingkaran yaitu VR kuadrat. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya mempunyai satu buah soal untuk keliling dan satu soal untuk luas. Pertama kita ketahui dulu soalnya di sini saya mempunyai sebuah lingkaran. Berjari-jari 28. Kemudian di sini saya akan menggunakan sebuah rumus keliling. 2 keliling sama dengan 2 dikali pi dikali jari-jari.
dikali 22/7 dikali, karena kita sudah mengetahui jari-jarinya, maka tinggal kita simpan ke sebelah sini. Kita coret 7 dan 28, hasilnya menjadi 4. 2 dikali 22 44, kemudian 44 dikali 4 sama dengan 176 cm. Jadi hasil dari keliling untuk soal yang pertama hasilnya 176 cm. Lalu untuk yang kedua, di sini saya akan mengerjakan soal tentang luas. Di sini saya akan menggunakan rumus I dikali jari-jari dikali jari-jari. Di sini kita telah mengetahui jari-jari lingkaran tersebut. Langsung saja 22/7 dikali 28 dikali 28. Coret ini 4. 22 dikali 28 hasilnya 616. Kemudian 616 dikali 4 hasilnya 2464 cm persegi. Jadi hasil untuk luas 2464 cm persegi.